Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya. Saat ini kita boleh ada, walaupun dalam pandemi COVID-19 kita tetap sehat selalu. Dan untuk hari ini kita akan belajar biologi. Pertemuan kita pertama kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Dan Ibu akan memberikan video pembelajaran. Diharapkan kepada semua siswa kelas 12 untuk menyimaknya dengan baik. Dan ada tugas mandiri, silakan dikerjakan. Dan jangan lupa absen. Ditulis ya. Untuk itu, selamat menyaksikan, selamat belajar. Semangat terus dalam materi pembelajaran saat ini. Maroso. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yang mana materi ini terdapat pada kelas 12 semester 1. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai adalah peserta didik dapat menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan penuh tanggung jawab, jujur, disiplin, peduli, santun, dan didasari dengan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah atau ukuran atau volume sel suatu makhluk hidup. Kita lihat di sini ada pohon mangga yang berumur 1 tahun dan ada pohon mangga yang berumur 5 tahun. Apa perbedaannya? Tentunya pohon mangga yang berumur 5 tahun lebih tinggi dari pohon mangga yang berumur 1 tahun. Mengapa demikian? Karena dia mengalami pertumbuhan. Tinggi batangnya dapat diukur. Misalnya, pohon mangga yang berumur 1 tahun tingginya 1 meter. Pohon mangga yang berumur 5 tahun tingginya 5 meter. Apakah pohon mangga yang sudah mencapai tinggi 5 meter bisa kembali lagi menjadi 1 meter? Tentunya tidak. Jadi dia bersifat irreversible atau disebut juga dengan tidak bisa kembali. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Kita lihat di sini, pohon mangganya sudah berbuah. Kita tahu bahwa sebelum berbuah, dia berbunga dulu. Terlebih dahulu terjadi penyerbukan, kemudian diikuti dengan pembuahan, baru menghasilkan buah. Berarti organ reproduksi generatifnya sudah mengalami pematangan. Berarti sudah dewasa. Lebih jelasnya, kita lihat di sini perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya volume sel, bertambahnya ukuran sel. Sedangkan perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Kemudian pertumbuhan itu dia bersifat irreversible atau tidak dapat balik, sedangkan perkembangan bersifat reversible atau bisa balik. Kemudian pertumbuhan itu dapat diukur, jadi bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan itu dia tidak dapat diukur, jadi bersifat kualitatif. Contoh pertumbuhan adalah pertambahan tinggi badan atau pertambahan tinggi tanaman. Contoh dari perkembangan adalah munculnya bunga sebagai alat reproduksi. Tumbuhan itu akan tumbuh mulai dari biji. Kemudian terjadi proses perkecambahan. Setelah berkecambah, biji itu tumbuh dan berkembang. Jadi terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan.
Sekarang apa itu perkecambahan? Perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi biji. Masa dormansi biji itu adalah masa inaktif dari biji. Jadi kalau biji itu sebelum berkecambah, itu disebut dengan masa inaktif atau masa dorman. Biji dalam masa dorman, kalau kita akan menanamnya tentu kita beri air. Air ini akan masuk ke dalam biji tersebut, yang disebut dengan proses imbibisi. Jadi proses imbibisi itu adalah proses masuknya air ke dalam biji. Setelah air masuk ke dalam biji, maka akan mengaktifkan hormon giberelin yang ada dalam biji. Hormon giberelin adalah hormon yang berperan dalam proses perkecambahan. Setelah hormon giberelin aktif, maka enzim-enzim yang ada pada biji akan aktif juga, seperti protease, lipase, dan amilase. Maka enzim-enzim itu akan aktif. Setelah enzim-enzim itu aktif, maka akan memecah cadangan makanan yang ada dalam biji. Setelah cadangan makanan dipecah, maka akan menghasilkan energi. Energi inilah yang digunakan dalam proses perkecambahan. Ya, kita lihat di sini sudah tumbuh calon akar dan calon batang. Ada dua tipe perkecambahan. Yang pertama, perkecambahan epigeal. Yang kedua, perkecambahan hipogeal. Pada perkecambahan epigeal, di sini kita lihat kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Apa itu kotiledon? Kotiledon adalah keping biji. Kalau kita buka biji kacang kedelai, kita akan menemukan dua keping biji. Kita lihat di sini ada yang disebut dengan epikotil dan ada hipokotil. Epikotil itu adalah ruas batang di atas kotiledon. Sedangkan hipokotil adalah ruas batang di bawah kotiledon. Jadi pada perkecambahan epigeal, bagian hipokotilnya yang tumbuh memanjang, sehingga kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Contohnya adalah pada tanaman kacang hijau, melon, kacang tanah, dan sebagainya. Kalau pada perkecambahan hipogeal, kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Kenapa? Karena bagian epikotilnya yang tumbuh memanjang, sehingga kotiledon tidak terangkat ke permukaan tanah, tetap berada di dalam tanah. Contohnya adalah padi dan jagung. Kita lanjutkan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tumbuhan bertambah tinggi karena yang pertama, pertambahan jumlah sel sebagai hasil pembelahan mitosis pada meristem atau titik tumbuh, di titik tumbuh primer dan sekunder. Yang kedua, pertambahan komponen-komponen seluler dan adanya diferensiasi sel. Pertumbuhan pada tumbuhan terdiri atas pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pada pertumbuhan primer, pertumbuhan pada akar dan batang menjadi panjang, sehingga akar bertambah panjang dan batang bertambah tinggi. Disebabkan oleh adanya meristem apikal, yaitu jaringan meristem yang selalu membelah, letaknya di ujung akar dan ujung batang. Pertumbuhan sekunder, pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan tumbuh menjadi melebar, batang dan akar tumbuh menjadi besar, disebabkan oleh adanya aktivitas kambium. Kambium terletak antara xilem dan floem, atau pembelahan sel-sel kambium pembuluh terjadi secara radial, yaitu membelah ke arah luar membentuk floem sekunder dan membelah ke arah dalam membentuk xilem sekunder.